Halo, nama saya Karlina. Saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari budaya. Nah, budaya berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan juga bahasa Latin. Nah, dalam bahasa Sanskerta, budaya berasal dari kata budaya atau budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Latin, budaya berasal dari kata colore atau dapat diartikan proses atau mengelola dan work atau bekerja atau mengerjakan. Nah, seperti yang kita tahu, dalam bahasa Inggris, budaya sendiri dapat disebut sebagai culture. Selanjutnya, budaya berkaitan dengan akal dan budi manusia. Maka dari itu dapat diartikan bahwa budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang yang kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, budaya juga terdiri dari beberapa unsur yang rumit seperti adat istiadat, bahasa, agama, bahkan sistem politik. Sesuai dengan topik kali ini, yaitu mengenai culture and language, bahasa merupakan bagian-bagian dari budaya itu sendiri. Karena bahasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Dan membuktikan kalau bahasa menjadi contoh bahwa budaya dapat dipelajari dan digunakan untuk berkomunikasi oleh orang-orang yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Sebagai contoh, bahasa Indonesia merupakan bagian dari budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang dapat menghubungkan dan juga mempermudah komunikasi antar daerah. Nah, yang selanjutnya ada teori-teori budaya atau pendapat dari para ahli. Yang pertama, ada Edward Tyler, di mana Edward berpendapat bahwa budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, yang kedua ada dari Erlinton, di mana Erlinton berpendapat bahwa kebudayaan dapat dipandang sebagai unsur konfigurasi tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Yang ketiga, ada dari Herr Vogts, di mana Herr Vogts berpendapat bahwa kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Dan yang terakhir ada dari Kuncharaningrat, di mana Kuncharaningrat berpendapat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tingkah laku, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hello everyone, my name is Winarni. I will explain about elements and example of culture. Elements of culture atau unsur-unsur budaya. Menurut Kuncharaningrat mengutip dari Kulkhan dalam bukunya bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan yang dirumuskan oleh para antropologi, yakni 1. Sistem religi. Sistem religi atau yang juga dikenal sebagai kepercayaan ialah suatu hal yang menyangkut maupun berhubungan dengan keyakinan. Unsur dari sistem religi merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat penting di sebuah kehidupan. Sistem ini berfungsi sebagai pengatur kehidupan di antara manusia dan juga sang pencipta. Yang kedua, bahasa. Bahasa adalah sebuah pengucapan indah pada suatu elemen budaya atau kebudayaan yang mampu menjadi alat perantara utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Terdapat 2 macam bentuk bahasa, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan membahas pada ilmu pengetahuan tentang kondisi alam di sekeliling manusia dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, tubuh manusia, waktu, sifat dan tingkah laku sesama manusia, ruang dan bilangan, dan lain-lain.
Yang keempat, peralatan hidup dan teknologi. Jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh suatu masyarakat meliputi cara bertindak dan berbuat secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan pengumpulan dan pemrosesan bahan mentah untuk dibuat suatu alat kerja, pakaian, transportasi, dan kebutuhan lain berupa benda material. 5. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Hal ini merupakan salah satu unsur pewarisan budaya yang juga amat sangat penting di dalam sebuah struktur sosial. Unsur inilah yang akan menghitung suatu garis keturunan dari hubungan perkawinan serta hubungan darah. Yang keenam, sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, atau perdagangan. Ketujuh, kesenian. Kesenian bisa diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberi kepuasan batin bagi manusia. Secara garis besar, bentuk kesenian terbagi dalam 3 garis besar, yaitu seni rupa, seni musik, dan seni tari. Examples of culture. Contoh-contoh budaya di beberapa negara. Yang pertama ada negara Indonesia. Indonesia memiliki budaya batik. Setiap orang Indonesia pasti memiliki dan pernah memakai batik, baik corak tradisional maupun yang dengan corak modern. Batik adalah kain bergambar yang memiliki proses pembuatan khusus, yaitu menorehkan malam atau lilin tradisional menggunakan canting di atas kain sebelum kemudian melewati proses pewarnaan yang juga alami. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki motif atau corak batik khas dan masing-masing memiliki filosofi. Batik telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 sebagai warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Lalu ada tari saman. Tari saman ialah ikon kebanggaan sekaligus kebudayaan Indonesia dari Provinsi Aceh. Tarian ini berasal dari suku Gayo dan telah dikenal oleh dunia. Tarian saman sendiri telah menjadi bagian dari warisan budaya tak benda milik UNESCO sejak tahun 2011. Hampir di setiap sekolah di Indonesia memiliki kegiatan tari saman dan diikutsertakan dalam perlombaan nasional. Yang kedua ada negara Amerika. Di Amerika ada namanya spray cheese. Keju tentunya ada di mana-mana dan bisa ditemukan dalam berbagai bentuk. Tapi spray cheese alias keju semprot adalah produk khas Amerika yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Sebuah kaleng serupa hairspray yang mengeluarkan keju dengan tekstur mirip whipped cream yang bisa langsung dinikmati dalam berbagai bentuk macam sajian. Seperti jenis keju lainnya, spray cheese juga memiliki berbagai macam pilihan rasa. Lalu ada tipping. Kebiasaan tipping atau memberi tip memang tidak hanya ada di Amerika Serikat, tapi di Amerika Serikat memberi tip hampir merupakan sebuah kewajiban. Di negara lain, kita bisa memberi tip bila kita merasa puas dengan pelayanan suatu tempat. Kalau kita tidak memberi tip pun tidak apa-apa. Tapi di Amerika Serikat, orang yang tidak memberi tip akan dianggap pelit dan tidak sopan. Layanan yang perlu diberi tip pun bukan hanya pelayan restoran saja, tapi juga penata rambut, bartender, bellboy, pengantar makanan, dan lain-lain. Untuk pelayanan di restoran, nominal tip yang dianggap wajar adalah sekitar 15-20% dari jumlah transaksi kita di restoran tersebut. Yang ketiga ada negara Inggris. Inggris memiliki budaya tarian Morris. Tarian Morris termasuk ke dalam tarian tradisional di Inggris. Tarian Morris sering dilakukan oleh masyarakat Inggris yang diiringi dengan alunan musik. Biasanya, tarian Morris ini harus ditarikan dengan lincah dan mengandalkan kekuatan kaki. Tarian yang dilakukan secara berkelompok ini memerlukan sebuah tongkat, pedang, dan sapu tangan agar bisa melengkapi seluruh kebutuhan pendukung yang dibutuhkan saat menari. Lalu Inggris memiliki warisan budaya Menara London. Menara London adalah tempat wisata bersejarah yang terletak di pusat kota London, Inggris, yang menjadi tempat untuk dikunjungi saat liburan. Di tahun 1100, menara ini pernah digunakan sebagai penjara. Tujuan utama pembangunan Menara London yaitu sebagai istana megah yang menjadi kediaman resmi kerajaan.
Menara London juga termasuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO karena menjadi menara yang dilindungi dan dirawat oleh Badan Amal Istana Kerajaan bersejarah di Inggris. Terlihat nampak depan Menara London ini seperti istana di tengah-tengah era modern. Yang keempat ada negara Korea Selatan. Korea Selatan memiliki warisan budaya pakaian hanbok. Pakaian hanbok merupakan salah satu khasnya budaya Korea Selatan. Hanbok adalah pakaian tradisional masyarakat Korea yang pada umumnya memiliki warna cerah dengan garis sederhana serta tidak memiliki saku. Biasanya hanbok yang digunakan oleh keluarga kerajaan atau keturunan bangsawan akan beda modelnya dengan rakyat biasa. Namun sekarang ini hanbok tidak lagi menggunakan sistem itu. Lalu ada hanok. Korea memiliki warisan budaya hanok. Hanok adalah sebutan untuk rumah tradisional Korea Selatan. Rumah ini memiliki tampilan unik dan artistik dari segi arsitekturnya. Desain hanok mencerminkan hubungan spiritual antara manusia dengan alam. Struktur bangunannya membawa kita kembali pada kehidupan yang lebih sederhana dan tenang. Yang kelima ada negara Cina. Cina percaya makan mie panjang umur. Mie panjang umur adalah hidangan tradisional yang dibuat saat ulang tahun, pesta pernikahan, dan perayaan Imlek. Mie panjang umur dibuat hingga beberapa meter sehingga akan mengisi mangkuk sampai penuh. Semakin panjang dan padat mie dipercaya akan semakin panjang umur dan kaya kehidupan orang yang memakannya. Dan yang terakhir, Cina memiliki warisan budaya Cheongsam. Cheongsam adalah pakaian panjang untuk wanita yang ketat di badan atau memperlihatkan lekuk tubuh wanita. Cheongsam yang masih populer digunakan wanita Cina saat ini adalah gaun yang diciptakan pada tahun 1920-an dan merupakan gaya busana yang dipakai oleh wanita kalangan atas pada saat itu. Istilah Cheongsam yang berarti pakaian panjang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari dialek provinsi Guangdong Changton di Tiongkok. Adapun daerah lainnya menyebut pakaian ini sebagai kipao. Pakaian Cheongsam sangat nyaman dan mudah dikenakan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dara. Hello everyone, my name is Dara Puspitasari. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya mempelajari bahasa asing dan kebudayaannya. Sebelum saya membahas tentang pentingnya mempelajari bahasa asing dan kebudayaannya, kita harus tahu dulu apa sih itu bahasa. Kalau menurut antropologi, bahasa adalah suatu sistem bunyi yang kalau digabungkan menurut aturan tertentu menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa ini. Nah, bahasa juga merupakan suatu sistem komunikasi yang menggunakan suara yang digabungkan satu sama lain menurut seperangkat aturan sehingga mempunyai arti itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruhnya budaya pada bahasa. Dalam mempelajari suatu bahasa, setiap orang memang mempunyai kesulitan dan kendalanya masing-masing. Selama ini kita menganggap bahwa berbahasalah yang mempengaruhi budaya, padahal dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan budaya muncul lebih dahulu dibanding bahasa. Misalnya dalam penggunaan istilah Gongxi Fazhai atau Xian Kuai-le, kalimat ini bisa digunakan ketika masyarakat merayakan Tahun Baru Imlek. Untuk perayaan lain tidak akan digunakan ucapan seperti itu. Hal ini membuktikan bahwa ada ungkapan atau konsep yang ada dalam bahasa suatu kebudayaan belum tentu memiliki padaan kata yang sesuai di dalam bahasa kebudayaan yang lain, dan jika diartikan artinya akan jauh berbeda dari maksud yang akan dituju. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya mempelajari bahasa asing. Setiap orang atau suku bangsa memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda. Untuk dapat saling memahami satu sama lain, kita membutuhkan satu media komunikasi, yaitu bahasa. Bahasa dapat digunakan agar tidak terjadi salah paham, ditinjau dari sudut kebudayaan. Bahasa adalah wujud dari kebudayaan. Bahasa sebagai wadah dan refleksi kebudayaan masyarakat pemiliknya, dan dari bahasa kita dapat mengetahui seberapa tinggi tingkat kebudayaan suatu bangsa.
Berbahasa merupakan kegiatan manusia setiap saat dalam berhubungan dengan orang lain yang dimulai ketika manusia itu melihat dunia. Seperti bayi yang baru lahir, ketika menangis hingga tertawa adalah bentuk mulut berbahasanya. Dalam perkembangan bahasa menjadi ciri dari sebuah kebudayaan, menjadi pembeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dari sisi pengguna bahasanya. Bahasa adalah wadah dan refleksi kebudayaan masyarakat pemiliknya. Menurut Koechningrat menyatakan kebudayaan itu hanya dimiliki manusia dan tumbuh bersama berkembangnya masyarakat. Sebaliknya, budaya pun sangat mempengaruhi seseorang dalam mempelajari bahasa. Untuk dapat memahami suatu bahasa, terutama bahasa asing, setidaknya kita lebih dulu memahami budaya dari masyarakat atau suku bangsa yang bersangkutan yang kita ingin pelajari itu. Dengan memahami budaya, setidaknya kita dapat menghindari hal-hal yang dianggap tabu dan tidak sesuai oleh masyarakat yang bersangkutan. Sama halnya dengan mempelajari bahasa Mandarin. Agar kita dapat menguasai bahasa tersebut dengan baik, maka kita harus dapat memahami kebiasaannya, adat istiadat dan budaya asing yang berlaku di dalam masyarakat Tionghoa. Hal itu tentu saja sangat membantu seseorang dalam memahami bahkan menguasai bahasa Mandarin. Agar dapat dengan fasih menguasai bahasa Mandarin, diperlukan pengetahuan tentang budaya masyarakat Tionghoa sebagai pengguna bahasa tersebut. Misalnya, bagaimana seseorang boleh mengucapkan kata Shoje yang berarti nona. Kepada siapa saja kita boleh menyebut seseorang dengan panggilan Airen atau Laopo yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan itu sebagai istri. Selain itu juga kita bertanya tentang umur pada orang yang lebih tua, atau untuk menghormati lawan bicara kita yang lebih tua, kita bertanya dengan Nindoudle. Jika lawan bicara kita lebih muda, kita akan bertanya Jisuile. Kedua kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia sama-sama menanyakan umur, tetapi di masyarakat Tionghoa itu berbeda. Yang satu untuk menanyakan umur kepada yang lebih tua, dan yang satu lagi menanyakan umur kepada yang lebih muda. Selain adanya perbedaan dalam penyebutan secara lisan, ada pula perbedaan budaya yang bisa kita katakan sebagai kompetensi kebudayaan atau yang disebut intercultural competence. Dengan adanya perbedaan demikian, tetapi sangat berpengaruh terhadap pembelajaran. Hubungan komunikasi harus disesuaikan dengan norma-norma dan kebudayaan di masyarakat yang bersangkutan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.